Berlin Negara dan Pemerintahan. Pipit R. Kartawijaya. Saya bertemu Cak Nun pada Minggu Legi 8 Juli 1984 di kediaman Adnan Buyung Nasution di Hilversum, Belanda. Kala itu Adnan Buyung Nasution, Bang Buyung, sedang bikin disertasi doktor. Di sana hadir juga teman-teman dari Amsterdam, Hamburg, dan Berlin Barat. Selain Cak Nun, dari Indonesia yang hadir adalah Gus Dur, Todung Mulya Lubis, Abdul Hamid Garuda Hakim Nusantara, dan Nasir Tamara dari majalah Tempo. Waktu itu saya mendapat tugas memasak soto babat, dan babatnya dibawa dari Berlin Barat. Seperti para tokoh di luar pagar, biasanya mereka pada nyambangi Berlin Barat. Maklum, kala itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin Barat dikenal kritis dan aktif melawan Orde Baru. Umumnya, kunjungan ke Berlin Barat disarankan oleh teman-teman PPI di Amsterdam. Selain itu, di Berlin Barat banyak bermukim pelarian dari Eropa Timur dan Cina. Mereka dulu adalah mahasiswa ikatan dinas kiriman pemerintah Bung Karno yang dicabut kewarganegaraannya dan memperoleh suaka politik di Berlin Barat. Di Berlin Barat ada juga Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa yang kuat, dan organisasi ini seperti Perhimpunan Indonesia, Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, serta Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia. Agaknya, Cak Nun haus berkenalan dan kongko dengan semua pihak. Berdasarkan info seorang pegawai KBRI di Berlin Timur, sejumlah mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Berlin Barat kala itu sekitar 700 orang. Bukan cuma aktivitas warga negara Indonesia saja, ketertarikannya pada Berlin Barat mungkin juga disebabkan letak kota Berlin Barat berada dalam negara komunis Jerman Timur. Sehingga perjalanan dari Belanda ke Berlin Barat harus melalui wilayah Jerman Timur. Jarak Amsterdam Berlin Barat sekitar 600 km. Pada waktu yang sama, masa berlaku paspor saya habis dan diperpanjang oleh konsulat RI di Berlin Barat hanya 6 bulan untuk ketiga kalinya. Dalam surat resminya yang dibaca oleh Cak Nun, konsulat RI di Berlin Barat beralasan bahwa sepak terjang saya di Perhimpunan Pelajar Indonesia cabang Berlin Barat selama ini telah mengganggu kepentingan nasional. Secara legal, konsulat berhak memperpanjang masa berlakunya paspor seseorang untuk masa 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, bahkan mencabut paspor. Hanya saja, konsulat tidak menyebutkan undang-undang yang telah saya langgar. Pada masa itu juga, konsulat menolak permohonan saya agar istri saya Reni dicantumkan dalam paspor RI saya. Seperti diketahui kala itu, suami istri boleh memiliki paspor bersama. Alasan penolakan tanpa menyebut UU, Reni bukan WNI, melainkan stateless. Dari saya, Cak Nun mengetahui bahwa ayah Reni mantan atase pendidikan dan kebudayaan RI di Praha pada masa Bung Karno dicabut kewarganegaraannya, bahkan sekaligus segenap keluarganya. Pada saat peristiwa G30S, Reni sebagai anak sulung baru berusia 11 tahun. Mendengar itu, Cak Nun ikut repot, berusaha membantu kami berdua dengan cara berkonsultasi dengan pihak konsulat dan menghadap sang konsul, namun gagal. Tidak hanya sampai di situ, bahkan ketika paspor saya dicabut awal tahun 1987, waktu itu Cak Nun sudah kembali ke Indonesia. Cak Nun masih saja mendukung saya dengan cara memprotes kebijakan tersebut yang diungkapkannya dalam kolom Tempo 25 April 1987 berjudul "Si Pipit Bajunya Hitam", tulisnya. Si hitam itu menegakkan kepentingan nasional juga. Dari pengalaman menghadapi kasus tersebut, saya menilai Cak Nun adalah pribadi yang terbuka dan toleran serta sudi mengorbankan diri atas kesewenangan-wenangan. Berpandangan tindakan penguasa Orde Baru sewenang-wenang. Sebab tanpa menyebutkan UU, keputusan konsulat diturunkan kepada saya dan Reni, menunjukkan perhatiannya kepada nasib para pelarian politik Indonesia, bekas mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dikirim untuk belajar di Eropa Timur dan Cina. Kemudian banyak yang memperoleh suaka di Berlin Barat sebab kewarganegaraan Indonesia mereka dicabut. Karena itu, Cak Nun pun tak segan-segan berkomunikasi dengan mereka. Harap diketahui, pada saat itu ada semacam larangan tak tertulis dari pihak konsulat bahwa para pelajar mahasiswa Indonesia yang semua dikandangkan sebagai komunis, sehingga diharamkan berhubungan dengan mereka. Tentang gagasan pemisahan negara dan pemerintahan. Pada berbagai kesempatan, Cak Nun
mempromosikan pentingnya pemisahan yang jelas dan tegas antara negara dan pemerintahan. Cak Nun juga menyampaikan kalau gagasan itu bersumber dari pandangan saya. Pemikiran Cak Nun tentang perlunya pemisahan antara negara dan pemerintahan mungkin berawal dari dua peristiwa. Pertama, keputusan konsulat RI di Berlin Barat terhadap nasib saya yang sewenang-wenang tanpa menyebutkan pasal dalam UU yang dilanggar. Kedua, pernah saya memperlihatkan kasus istri saya yang meminta suaka dari Jerman Barat. Dalam surat keputusan diakuinya istri saya sebagai seorang pelarian politik dan berhak menerima suaka itu berdasarkan keputusan otorisasi urusan orang asing Jerman Barat. Dan itu bukan keputusan pemerintah Jerman Barat. Bahkan disebutkan dalam SK otoritas tersebut bahwa pengakuan sebagai pelarian dan berhak menetap di Jerman Barat baru berlaku jika dalam tempo sebulan Kemendagri Jerman Barat tidak menyanggah atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Jerman Barat. Dan memang Kemendagri Jerman Barat menerima keputusan otoritas urusan orang asing tersebut, sehingga Reni diakui sebagai pelarian politik dan berhak menetap di Jerman Barat. Dari kasus itu, kita bisa melihat bahwa otoritas urusan asing bertindak secara otonom, tanpa campur tangan pemerintah, dan hanya menjalankan undang-undang. Ada pemisahan yang jelas dalam hal ini. Otoritas merupakan jabatan profesional, sedangkan pemerintah merupakan jabatan politis produk pemilu. Dalam konteks ini, otoritas inilah yang disebut negara. Kata Prof. Daniel S. Lev, negara itu undang-undang, konstitusi. Lalu, kepada Cak Nun saya juga banyak bercerita hal-hal berikut ini. Setelah Jerman Barat bereunifikasi pada 1990, setahun kemudian saya kejatuhan rezeki diterima kerja sebagai aparatur sipil negara jenis pegawai publik berdasarkan perjanjian kerja Jerman di negara bagian Brandenburg, bekas wilayah Jerman Timur. Saya bekerja di instansi negara jenis otoritas. Dalam rangka reformasi birokrasi diawali oleh Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Faisal Tamin yang kabinetnya Megawati, lalu dilanjutkan oleh Menpan Taufik Effendi kabinet SBY. Kementerian PAN mengadopsi undang-undang Jerman yang bernama Verfassung Verfassungsgesetz alias UU Prosedural Administrasi Negara alias Administrative Procedure Act pada 2004. UU tersebut berpihak kepada masyarakat atau publik alias negara tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Setahu saya, semua negara-negara maju mempunyai dan menggunakan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan keberadaan UU tersebut di negara-negara maju, tidak mungkin kepala daerah atau menteri atau perdana menteri dan presiden yang jabatan politis itu melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Misalnya bagi-bagi bansos. Di Jerman, pengucuran bansos adalah tugas otoritas sosial. Kebetulan saya dilibatkan dalam proses adopsi UU tersebut, sebab harinya saya bekerja sampai pensiun pada 2014 dengan berpihak pada UU tersebut jika berhubungan dengan publik atau masyarakat. Maka pada 2008 saya ditugaskan memandu 4 orang PNS dan seorang wakil LSM Indonesia untuk memahami implementasi UU tersebut. Bahkan Sang Menpan beserta delegasinya ngeluruk ke kantor dinas saya. Informasi dari bos saya mencengangkan Sang Menpan, yaitu pertama, pemerintah sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan kantor dinas saya. Dan kedua, meskipun saya WNI, saya boleh bekerja dengan aparatur sipil negara jenis P3K alias pegawai publik berdasarkan perjanjian kerja. Alasannya, ASN jenis P3K itu lintas kewarganegaraan dan ASN jenis PNS hanyalah warga negara Jerman dan Uni Eropa. Juga harus diketahui UU Jerman tersebut di Indonesia menjadi UU administrasi pemerintahan yang disahkan pada akhir 2014. Hanya saja sampai sekarang saya tidak pernah mendengar ihwal implementasi UU tersebut. UU tersebut diajukan oleh beberapa SK gubernur atau kepala daerah dan misalnya juga oleh KPU dalam penyusunan daerah dan alokasi kursi DPRD kabupaten kota dalam pemilu 2024. Selain itu, ASN Jerman style saya yaitu P3K juga diadopsi oleh Indonesia menjadi P3K juga, alias pegawai pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja yang disahkan pada awal 2014. Hanya saja di Indonesia, P3K itu sebagai pegawai pemerintah. Sedangkan di Jerman, P3K bukan pegawai pemerintah, tetapi pegawai otoritas negara yang berhak dan berkewajiban membantah perintah atasan, termasuk pemerintah. Jika jelas-jelas melanggar UU, kepada Cak Nun, saya juga bercerita bahwa saya pernah membantah 2 kali permintaan seorang menteri tanpa konsekuensi apapun terhadap saya. Saya pikir Cak Nun memahami hal itu semua, dan karenanya tergolong sangat aktif memasyarakatkan pemahaman pemisahan antara negara dan pemerintah. Sebab, tanpa pemisahan tersebut tidak tergantung pada siapapun presidennya,
Indonesia emas akan tetap cemas dan kemungkinan harus berkemas-kemas sebagai negara. Di Berlin Barat, saya kerap absen keluyuran bersama Cak Nun. Cak Nun lah yang kerap mengobrol di apartemen saya. Maklum saat itu saya harus mengasuh anak yang baru berusia 1 tahun lebih dan persis akhir minggu. Saya bekerja sebagai pelayan restoran. Sedangkan istri saya yang mencari nafkah pada siang hari. Naga-naganya antara Cak Nun dengan saya ada kecocokan jagongan. Maklum, Cak Nun dari Jombang dan saya dibesarkan di Kediri. Lantas ditambah soal pemerintah dan negara. Saya merasa memperoleh penghormatan dan dukungan dari Cak Nun yang Cak Nun tuliskan pada 2014. Ada perbedaan mendasar yang dan sangat serius antara negara dan pemerintahan. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi, di alam pikiran, para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum tentu atau tidak dibedakan. Ini bukan ilmu saya, melainkan diurui Pipit Roci Kartawijaya. Harapan saya, tentu saja pagelaran Kawruh tersebut akan digugu. Begitu ramalan primbon tentang seseorang kelahiran 27 Mei 1953, Rabu Legi berwuku Julung Wangi. Berlin, Pipit R. Kartawijaya, penulis buku Pemerintah Bukanlah Negara. Terima kasih.